Selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih kemurahan Tuhan. Ya, saya kakak percaya di sini, ya, adik-adik sekalian beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, walaupun sekarang ada di rumah, ya, kita tetap memuji dan mau menyembah Tuhan. Ya, ayo kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, ya kan? Kita mau memuji, menyembah Tuhan, ya. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Oh iya, hari ini adalah tanggal 14 Februari 2021. Mungkin tema kita adalah mengenai kasih, ya. Kasih, cinta kasih, karena hari Valentine's Day, ya. Tetapi kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau lebih lagi. Tuhan, aku cinta Engkau. Ya, kita mau sama-sama bangkit berdiri, menyiapkan hati dan kepikiran kita. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan, bahwa ungkapan hati kita, ungkapan dari bahasa kasih Tuhan sebagai anak Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku pahami bahasa semua, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau sangat baik, kami mau memuji, menyembah-Mu. Haleluya.
dekat denganmu, oh Yesus. Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Ajari kami Tuhan mengerti bahasa kasih. Oh, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajari kami Tuhan, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Oh, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih kemurahan-Mu. Pada pagi yang indah ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami mau bersorak-sorai ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita mau bersuka cita bersama ya. Hari ini tanggal 14 Februari 2021. Tentunya kalian ingat ya kan bahwa hari ini adalah Valentine's Day. Nah, Valentine's Day ini kita merayakannya dengan Tuhan saja di rumah masing-masing ya. Kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi, mau lebih lagi menyembah Dia, dan kita pada saat pagi ini kita mau bersorak-sorai bersama-sama, kita mau memuliakan Dia, kita mau mengagungkan Dia. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Mari adik-adik bersama kita bangkit berdiri bertepuk tangan. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut
tujuan, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih-Nya seperti sungai, oh kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di musim panas, mengalir di musim hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Ayo adik-adik semua. Kasih-Nya seperti sungai, oh kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di musim panas, mengalir di musim hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Tepuk tangan semua adik-adik semua, kita nyatakan bahwa kita tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama tetap bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, nyatakan bahwa aku mau mencintai Engkau Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hatiku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Haleluya. Dengan sikap berdoa, kita mau menyatakan bahwa aku ini cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu
mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sungguh Tuhan, hidup kami ini hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu sepanjang tahun yang akan kami lalui bersama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami ini ya Tuhan, sungguh-sungguh dan benar-benar berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami mau menjadi pelaku akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu kami, ya Tuhan Yesus, berbuah-buah di dalam hidup kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau duduk diam ya Tuhan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ya ketemu lagi pagi ini sama Kak Iwan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman pada minggu pagi ini kakak ambil dalam 1 Raja-Raja pasal 18 sampai 19. Adik-adik baca sendiri ya di rumah karena ini pasalnya panjang. Ya, temanya berjudul Tuhan yang menyertai dalam segala keadaan, setia dan penuh kasih. Firman Tuhan pada kali ini bercerita pada saat itu bangsa Israel menjadi bangsa yang jahat, yang jauh dari Tuhan, melupakan perjanjian dengan Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Adik-adik tahu siapa rajanya? Ya, seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab ini dia mengambil istri dari suku bangsa asing, suku bangsa yang tidak percaya dengan Tuhan, suku bangsa Sidon yang bernama Isabel. Nah, Raja Ahab ini dia menyembah berhala dan dewa Baal, sedangkan istrinya Isabel menyembah dewa Aserah. Ya, pada saat itu Raja Ahab dan Ratu Isabel membunuh semua nabi-nabi Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dibunuh. Pokoknya rumah-rumah ibadah Tuhan dihancurkan. Pokoknya yang percaya kepada Tuhan dibinasakan, dibunuh. Betapa kejamnya bangsa Israel pada saat itu, sangat membenci orang-orang yang percaya dan takut kepada Tuhan. Ya. Pada saat itu juga Raja Ahab dan Ratu Isabel membawa nabi-nabi palsu untuk melayani mereka. Ya, ada 450 nabi-nabi palsu yang dipekerjakan oleh Raja Ahab untuk melayani dewa Baal. Jumlahnya 450. Sedangkan Ratu Isabel dia membawa nabi palsu sebanyak 400. Jadi berapa jumlahnya adik-adik totalnya? 850 nabi palsu yang saat itu dipercaya oleh bangsa Israel. Ya. Dan saat itu juga Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengutus satu nabi yang berani melawan nabi-nabi palsu ini, berani melawan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Siapa nama nabinya? Nabinya bernama Nabi Elia. Ya, ingat ya adik-adik, Nabi Elia. Nabi Elia ini dengan perantaraan dari Tuhan, dia menantang Raja Ahab dan nabi-nabi palsunya. Dia berkata kepada Raja Ahab, wahai Raja Ahab, engkau telah jauh dari hadapan Tuhan dan bangsa Israel sudah murtad dari hadapan Tuhan.
aku akan menantang nabi-nabimu. Siapa Tuhan yang benar, maka nabi-nabi yang palsu harus dibunuh, kata Nabi Elia. Pada saat itu Raja Ahab menerima tantangan dari Nabi Elia dan disaksikan oleh seluruh bangsa Israel yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan. Nabi Elia menantang nabi-nabi palsu dari Raja Ahab itu bertempat di Gunung Karmel, ya, ingat adik-adik ya. Di Gunung Karmel, Nabi Elia menantang nabi-nabi palsu dan Raja Ahab untuk membuktikan Tuhan siapa yang benar, Tuhan siapa yang layak untuk disembah oleh bangsa Israel, dan disaksikan oleh seluruh bangsa yang pada saat itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, pada saat sudah mereka berkumpul di Gunung Karmel, Nabi Elia berkata, membawa korban bakaran, hewan sembelihan. Nabi Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa membakar hewan sembelihan ini, menurunkan api dari langit, dialah Tuhan yang benar, yang Tuhan yang layak disembah. Dan Nabi Elia memberikan kesempatan kepada 400 nabi-nabi palsu, para 50 nabi-nabi palsu dari Raja Ahab untuk melakukan ritualnya terlebih dahulu. Ya, nabi-nabi palsu dari pagi hari sampai hampir menjelang sore itu melakukan ritual. Mereka berkeliling melingkari hewan sembelihan supaya Tuhan mereka Dewa Baal menurunkan api dari langit. Tetapi adik-adik, tidak terjadi apa-apa. Ya, sampai mereka melukai diri mereka, mencambuk diri mereka, pokoknya berteriak-teriak seperti orang gila, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ya, karena apa? Karena Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Dan pada saat itu Nabi Elia berkata, dengan geram, dengan marah, Nabi Elia langsung turun ke hadapan nabi-nabi palsu, menghadapi mereka dan berkata, dan berseru kepada Tuhan supaya membakar korban sembelihan yang ada di hadapannya. Dan pada saat Nabi Elia berseru kepada Tuhan, pada saat itu juga api langsung membakar hangus korban sembelihan yang ada di hadapan Nabi Elia dan nabi-nabi palsu itu. Melihat hal itu, bangsa Israel yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan langsung menjadi takut, menjadi tunduk, menjadi malu. Dan saat itu juga Nabi Elia berkata, binasakanlah nabi-nabi palsu ini. Nah, pada saat itu bangsa Israel sudah mulai sadar kan bahwa Tuhan mereka yang mereka sembah, yang disuruh oleh Raja Ahab, Dewa Baal, itu adalah palsu. Dan nabi-nabinya mereka bunuh, mereka sembelih, adik-adik ya. Ya, pada saat itu dibunuh, dipenggal kepalanya nabi-nabi palsu dari Raja Ahab. Dan saat itu Raja Ahab ketakutan, kembali ke istana, melaporkannya kepada istrinya, Ratu Isabel. Ketika mendengar hal itu, Ratu Isabel bukannya takut, bukannya menjadi tobat, malah marah, menantang Nabi Elia. Dan Ratu Isabel menyuruh kepada suruhan, katakan kepada Nabi Elia, pada saat sore ini juga, pada saat seperti ini, kepalamu akan terpisah dari badanmu, aku akan membunuhmu, kata Ratu Isabel. Nah, ketika orang suruhan Ratu Isabel ini datang kepada Nabi Elia tiba-tiba menjadi takut, karena Nabi Elia ini adalah manusia biasa juga. Tiba-tiba pada saat itu Nabi Elia merasa takut, dan Nabi Elia melarikan diri dari Gunung Karmel. Melarikan diri kemana, adik-adik? Melarikan diri ke daerah yang bernama Berseba. Itu perjalanannya selama 1 hari. 1 hari perjalanan menuju ke daerah bernama Berseba. Setelah sampai di Berseba, dia berjalan jauh ke arah padang gurun selama sehari lagi. Pokoknya panas terik, tidak ada air, tidak ada makanan. Nabi Elia berjalan, dan ketika sudah nyampe di padang gurun, berjalan jauh, Nabi Elia sudah putus asa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau mengambil nyawaku saat ini juga. Sudah putus asa, sudah tidak ada harapan, sudah marah, sudah sedih. Pokoknya
campur aduk karena pada saat itu Nabi Elia sudah hilang harapan. Ya. Dan tiba-tiba ketika sudah putus asa, sudah lemah, Nabi Elia melihat pohon ara di tengah-tengah padang gurun. Nah, sudah lemah adik-adik ya, Nabi Elia sudah tidak punya tenaga. Nabi Elia beristirahat, kata Nabi Elia dalam hati, biarlah aku mati di sini, katanya. Dia sudah putus asa terhadap dirinya sendiri. Ya. Dan ketika Nabi Elia istirahat, tiba-tiba Tuhan menyuruh malaikatnya untuk memberi makan Elia, untuk membangunkan Elia, memberi makan, karena masih ada tugas yang harus dilakukan oleh Nabi Elia. Nah, pada saat itu setelah Nabi Elia beristirahat, masih tertidur, datanglah malaikat Tuhan membangunkan Elia. Elia, bangun. Tiba-tiba Elia bangun kan? Kenapa Tuhan? Kata Nabi Elia. Bangun makan, karena kamu harus melakukan sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu Nabi Elia makan. Nabi Elia makan, sudah kenyang, sudah punya tenaga. Dan Nabi Elia disuruh berjalan jauh selama 40 hari 40 malam. Ke daerah mana adik-adik? Ada yang tahu? Ke daerah Gunung Tuhan. Siapa tahu nama Gunung Tuhan? Ya, Gunung Horeb. Disuruh menuju ke Gunung Horeb. Ya. Setelah Nabi Elia melakukan perjalanan 40 hari 40 malam, itu Nabi Elia tidak merasakan lelah, tidak merasakan lapar, lelah, apalagi capek. Karena apa? Karena sudah dipelihara oleh Tuhan, diberi makan oleh malaikat Tuhan. Nabi Elia disertai oleh Tuhan dalam perjalanan 40 hari 40 malam, tidak merasa kelelahan. Sampai tiba di Gunung Horeb, Nabi Elia manjat ke atas gunung. Dia melihat ada goa, ya. Pas di Gunung Horeb, dia masuk dalam goa. Tiba-tiba suara Tuhan menegur Elia. Mengapa engkau di sini, Elia? Dari dalam goa tersebut, Nabi Elia berkata, Tuhan, aku ini nabi Tuhan yang setia. Sedangkan bangsa Israel menjadi bangsa yang apa? Bangsa yang jahat, yang tidak percaya kepada engkau lagi. Mereka telah menghancurkan rumah ibadahmu, membunuh nabi-nabimu yang percaya kepadamu dibunuh. Pokoknya Elia marah kepada Tuhan. Mengapa engkau tidak bertindak? Pokoknya Nabi Elia sudah putus asa kepada Tuhan. Pada saat itu suara Tuhan berkata, Elia, keluarlah dari goa tersebut dan lihatlah keluar. Disuruh melihat keluar karena Tuhan memberikan 3 tanda kepada Elia. Pas saat Elia keluar dari goa, dia melihat apa? Tiba-tiba dia melihat apa? Gempa bumi yang dahsyat. Sampai Elia bergoncang-goncang mencari tempat yang aman untuk menjadi pegangan supaya dia tidak terjatuh. Setelah terjadi gempa bumi, datang lagi angin topan, angin puting beliung yang sangat besar. Pokoknya menghancurkan bebatuan, gunung-gunung yang ada di depannya. Itu semuanya dihancurkan oleh angin yang besar tersebut. Dan setelah angin itu lewat, datang lagi api dari atas langit, menyambar semua yang ada di padang gurun yang di bawah goa tersebut. Setelah melihat semua kejadian itu, 3 tanda itu, Nabi Elia berpikir dalam hatinya, mungkin inilah cara Tuhan untuk membinasakan bangsa Israel dengan gempa bumi, dengan angin yang besar dan dengan api dari langit. Nabi Elia sudah berpikir seperti itu. Tetapi suara Tuhan berkata, apa yang kau lakukan Elia? Siap. Dan Tuhan bertanya, mengapa engkau di sini Elia? Nah, dan Nabi Elia berkata lagi, Tuhan, aku ini nabi yang setia, hanya aku yang tersisa dari orang Israel yang setia melayanimu. Dan orang Israel dan raja-rajanya telah jahat terhadap engkau, tidak percaya kepada engkau. Tetapi tiba-tiba suara Tuhan berkata dengan lembut, ya,
berkata dengan lembut kepada Elia, Elia, orang yang percaya kepadaku tidak engkau saja, karena aku telah apa? Aku telah menyelamatkan, memilih 7.000 orang, sebanyak 7.000 orang yang masih setia kepadaku, dan dia akan bersama-sama engkau tetap dalam perlindunganku, dalam dalam kuasanya Tuhan. Mendengar hal itu, Elia menjadi apa? Menjadi gembira, menjadi senang, tidak lagi sedih, tidak lagi marah, tidak lagi apa? Tidak lagi merasa dendam sama orang Israel. Dan ketika setelah mendengar itu, Tuhan menyuruh Elia untuk kemana? Ke Damsyik, ya. Setelah mendengar itu, Tuhan menyuruh Elia ke Damsyik. Karena apa, adik-adik? Karena nanti di Damsyik Elia akan diangkat oleh Tuhan, dan pelayanan Elia akan digantikan oleh seseorang yang akan membalas semua kejahatan Raja Ahab dan istrinya, ya. Itu nanti Elia akan mengganti memberkati penerusnya, ya. Dan Elia tahu dia akan diangkat oleh Tuhan ke surga, ya, diangkat hidup-hidup, tidak mati, ya. Nah, dari situ Elia sadar bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang setia. Dia menyembah Tuhan yang setia, yang menyertai dalam segala keadaan Elia, dalam keadaan dia susah, dalam keadaan orang-orang yang bermusuhan dengan dia, raja yang jahat, nabi-nabi yang jahat. Dia sadar bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang setia, yang penuh kasih, ya, yang penuh kasih dan adik-adik? Tuhan yang setia dan penuh kasih, dan Tuhan yang benar, yang memiliki kuasa atas kehidupan kita, ya, kehidupan Elia. Nah, dari firman ini kita sadar bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, ya. Tuhan yang tidak menaruh dendam, ya, menaruh amarah kepada orang-orang yang orang-orang yang tidak setia, berlaku setia kepada Tuhan. Tetapi ada saatnya Tuhan memberi kesempatan untuk orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan untuk bertobat. Kalau kesempatan itu tidak diambil, maka akan ada waktunya Tuhan memberikan hukuman. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Yang dialami Elia adalah Tuhan yang setia. Dia pikir, Elia berpikir, Tuhan akan membinasakan bangsa Israel. Tetapi tidak. Tuhan sudah memilih orang-orang yang setia. Orang-orang setia yang tetap menyembah Tuhan. Tuhan pilih, Tuhan lindungi. Ya, ada 7.000 orang Israel yang masih setia kepada Tuhan, ya. Jadi dalam firman ini kakak tekankan kepada adik, tetaplah kita setia kepada Tuhan, ya. Kalau kita melihat teman-teman kita tidak setia, teman-teman kita jahat, sekitar kita, apapun keadaan di sekitar kita menyusahkan, membuat kita sedih, membuat kita marah, atau membuat kita takut, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai waktunya untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya, ya. Tuhan tidak mencari orang yang baik. Ya, di dalam Alkitab Tuhan berkata di dalam Amsal, banyak orang yang mengaku baik, tetapi yang setia siapakah yang mendapatkannya, ya. Itulah ayat di dalam Amsal. Orang setia siapakah yang mendapatkannya? Jadi intinya Tuhan mencari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, percaya dan yakin Tuhan pasti melindungi kita, menyertai kita, ya. Sama seperti Elia dan 7.000 orang yang setia kepada Tuhan pada saat zaman Israel tidak setia kepada Tuhan. Orang-orang setia Tuhan lindungi, Tuhan sertai, ya. Kita jadi hanya harus percaya dan setia kepada Tuhan, ya, adik-adik, ya. Demikian firman Tuhan, kakak cukupkan di sini. Kakak harap adik-adik tetap memegang teguh firman Tuhan, tetap setia dalam segala keadaan, ya. Sebelum kakak akhiri firman Tuhan, mari kita berdoa, ya, adik-adik, ya. Kita berdoa untuk firman ini.
lipat tangan, tutup mata, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Kami percaya Engkau menyertai kami sepanjang hari dan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita sekaliannya. Dan adik-adik harus menjadi pelaku akan firman Tuhan, ya. Seperti yang sudah disampaikan Kak Iwan tadi, ya kan? Ayo sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah online pada pagi ini, ya. Kita mau memuji Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, terima kasih ya Bapa Surgawi buat ibadah pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan pandemi ini segera berakhir. Kami mau bersama-sama berkumpul ya Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan sepanjang hari bahkan sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan dan Engkau pasti beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, para pelayan-Mu di tempat ini, bahkan orang tua dari anak-anak sekolah minggu Tuhan pasti berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Halo adik-adik, kakak muncul lagi. Pada kesempatan ini kakak akan memberikan kuis untuk adik-adik. Siapa yang menjawab pada komentar di bawah di YouTube ini nanti akan kakak berikan hadiah ya. Pemenang saja dan komentar yang pertama kali yang benar akan kakak like dan itulah yang mendapatkan hadiahnya. Pertanyaannya adalah kan tadi kakak sudah berkata ada ayat di dalam Amsal. Banyak orang mengaku baik, tetapi orang setia siapakah mendapatkannya? Ya, di manakah pasal dan ayat berapa firman Tuhan itu tersebut di dalam Amsal? Oke, udah mengerti ya? Amsal berapa, pasal berapa dan ayat berapa yang berkata
Banyak orang mengaku baik, tetapi orang setia siapakah yang mendapatkannya? Oke, sudah paham ya adik-adik ya? Silakan komen di YouTube ya. Yang komentar pertama dan yang paling benar akan kakak berikan hadiah. Dadah. Oke adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tiap minggunya meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Tetap pakai masker. 3. Jangan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.